Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara. eh Teman-teman untuk Indonesia, Ibu Sekretaris Dinas Perkebunan yang saya hormati, Pak Rawing, Sekjen Gapki Kalteng yang saya hormati, teman-teman semua yang hadir, saya lihat ada Kepala Desa Perwakilan Petani. Saya Bayu dari IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor. Saya dosen di Fakultas Ekologi Manusia, kemudian juga diminta menjadi Kepala Pusat Studi Agraria di IPB. Saya orang Kalimantan Timur, Pak. Saya lahir di kota kecil Tenggarong. Jadi lamun bahasa Banjar bisa jual lah. Ya, eh, saya memulai dengan saya sebenarnya ingin bercerita ya bagaimana kisah di balik perkebunan plasma itu yang katanya megah, kemudian yang katanya hijau gitu ya, tetapi ternyata di belakang itu kompleksitas kisahnya lumayan juga kalau kita nanti lihat lihat sama-sama. Nah, saya mulai dulu lanjut silakan. Nah, kalau kita bandingkan, jadi kami di kampus membaca buku sejarah panjang. Memang kalau kita kembali zaman VOC, perkebunan itu adalah instrumen kolonial paling tua yang digunakan oleh penjajah untuk masuk ke negara kita. Cara menguasai tanahnya mereka punya undang-undang namanya Agraris Wet 1870 dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Indonesia belum ada. Dengan menggunakan domain verklaring. Mereka memberikan hak erpah dan jadilah kolonialisme itu menguasai tanah-tanah banyak dan di situ dia bangun perkebunan. Nah, saya melihat bahwa plasma ini adalah bukti pembeda ya, kemitraan plasma dengan segala macam bentuknya itu adalah pembeda antara perkebunan zaman Belanda kolonial itu dengan zaman sekarang. Kalau dulu yang menguasai pemerintah Hindia Belanda VOC, ya sekarang yang menguasai negara. Ada PBN tadi Ibu Sekretaris Dinas menunjukkan ada perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta dan ada masyarakat, rakyat. Ada yang petani mandiri, ada yang petani plasma kan gitu. Kemudian komoditasnya kalau dulu kita dipaksa untuk menanam sesuatu. Sekarang kita diberi kebebasan, ya. Kalau dulu ekspornya ke Eropa, sekarang kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri juga. Dan yang paling penting adalah kalau dulu tenaga kerja itu namanya kerja paksa. Orang dikerja paksa, diperbudakan, ada buruh kontrak, kuli kenceng gitu ya. Tapi sekarang kita punya undang-undang ketenaga kerjaan. Meskipun kita masih punya persoalan dengan upah buruh yang selalu diperdebatkan terkait kecukupannya atau tidak. Nah, kemudian kalau dulu tuh sangat sederhana, semua tenaga manusia, sekarang kita sudah masuk ke era digital, high technology. IPB untuk mengetahui bagaimana kelapa sawit itu kurang pupuknya, kita tinggal terbangkan drone pakai citra satelit, nanti kelihatan. Yang hijaunya pekat, oh itu pupuknya cukup. Yang hijau agak kuning-kuning, ah ini kurang pupuk nih. Dengan teknologi kita bisa cepat melakukan itu, gitu ya. Nah, kemudian hubungan dengan petani, kalau dulu eksploitasi, petani itu hanya menggarap. Nah, sekarang salah satu bentuk kita melawan perkebunan Belanda itu adalah kita punya plasma. Artinya masyarakat terlibat tidak sekedar menjadi penonton, tetapi juga pemain di situ. Gitu. Nah, ini yang paling penting nih. Apa filosofi dari plasma itu? Karena kalau semuanya inti kan masyarakat hanya lihat, kerja, ikut dan lain sebagainya. Tapi kalau dia punya kebun juga gitu ya di dalam sistem perkebunan plasma ini membuktikan bahwa rakyat bisa ikut terlibat di situ. Gitu. Lanjut saya kira. Nah, tadi seperti Pak Rawing sampaikan, memang kalau kita melihat sejarah panjang plasma sekarang, apalagi tadi Bu Doris menjelaskan FPKM ya, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Kalau saya bongkar sejarahnya mulai tahun 1975 dulu ada namanya NES ya, Nucleus Estate Scheme. Kemudian ini nanti panjang ceritanya saya tidak cukup waktu tetapi saya pengen tunjukkan bahwa ini berkembang dari NES, PIR dulu ada istilah PIR ya, perkebunan inti rakyat, sampai PIR akselerasi, PIR swadana, PIR transmigrasi, KKPA, pola kemitraan tadi Pak Rawing sudah sebutkan dan sekarang masuk kepada program revitalisasi perkebunan sampai bentuknya sekarang. Jadi transformasinya luar biasa itu. Tujuannya memang agar gitu ya,
terjadi sharing kesejahteraan antara yang besar kepada yang kecil ini juga bisa ikut. Tujuan mulia sebenarnya itu, gitu. Jadi agar masyarakat juga ikutlah, kita jangan nonton aja Pak, Bapak panen TBS kami enggak, gitu. Bapak untung kami enggak, gitu. Itulah tujuannya itu, gitu ya. Nah, tetapi memang di dalam proses pengintegrasian antara kebun rakyat dengan kebun inti, ini kan seperti orang baku nikah apa menikah gitu ya. Menikah itu kan harus punya apa ya, kepercayaan, sayang, cinta, baru dia bisa nikah. Nah, saya lihat beberapa inti plasma ini proses pernikahannya nih agak ini nih, agak sedikit rame-rame nih gitu ya. Nah, nanti yang kita bahas satu-satu. Lanjut saya kira, panitia. Saya coba gambar Bapak Ibu, ya. Kan kita seling berdebatnya tuh soal 20%, ya. Apakah yang nomor satu atau yang nomor dua plasmanya itu? Kalau yang nomor satu, 20%-nya minimal itu ada di dalam izin konsesi atau namanya IUP atau HGU. Nanti saya cerita nih soal IUP dan HGU. Sebelumnya lagi ada izin lokasi. Kami dengan ATR BPN meneliti bagaimana cerita perusahaan sampai bisa mendapatkan HGU. Mulai dari izin lokasi, pertek-pertek, sampai jadi IUP, sampai menjadi HGU. Ternyata panjang juga ceritanya ini. Ya. Nah, kalau asal perolehan lahannya itu dari pelepasan kawasan hutan, itu dipotong dari 20% di dalam yang dilepaskan itu. Ini kata Kementerian Kehutanan. Oke. Nah, tetapi kalau dia berasal dari APL, plasma 20%-nya itu di luar izin, di luar IUP, di luar HGU. Nah, kenapa yang kawasan hutan itu ada di dalam? Karena ini tanahnya negara, state property right. Negara yang punya. Karena negara kasih ke perusahaan, perusahaan harus bagi dengan masyarakat. Kalau ini mereka peroleh dari APL dengan beragam cerita panjang, mulai dari izin lokasi, IUP, sampai mereka dapat HGU. Panjang ceritanya. Dan nanti ada BPHTB, banyak uang yang dikeluarkan di sini. Tapi kalau ini dari pelepasan kawasan hutan. Biasanya dari HPK, hutan produksi konversi atau hutan produksi tetap yang dilepaskan. Dan ini salah satunya menjadi tanah objek reforma agraria itu. Karena masyarakat diberi 20%-nya. Ya, jadi memang saya lihat di masyarakat yang banyak muncul adalah ini. Ibarat ada kue kan, ini ada kue 100%. Kita potong Pak kue ini, kita bagi. Kalau dari kawasan hutan, kata aturan, ini bukan kata saya Bapak Ibu ya, ini kata aturan bilang ya begini. Tapi kalau dia di luar, di APL, seperti yang dikatakan oleh Bu Doris tadi. Next. Yang makin rumit adalah kami melihat dalam ekosistem besar kebijakan kita. Jadi kalau kita bicara plasma, itu paling tidak ada 3 rezim yang mengatur. Kakinya 3 nih, satu di perkebunan, satu di kehutanan, satu di ATR BPN. Dan problemnya adalah, mohon maaf, tadi saya mungkin perlu berdiskusi dengan Ibu Doris. Ya, Ibu Doris kan bilang berdasarkan IUP. Iya, kalau kita pakai PP yang dari penyelenggaraan pertanian itu. Memang basisnya kalau perkebunan adalah IUP, izin usaha perkebunan. Tapi coba buka PP 18 2021 tentang hak atas tanah. Basisnya adalah HGU, Bapak Ibu. 20% dari HGU. Lalu kehutanan bilang, tunggu dulu, kalau itu pelepasan kawasan, ente lihat dulu berapa luas kawasannya gitu. Langsung tadi Pak Rawing bilang, kawasan hutan yang dilepaskan misalnya 1.000 hektar, itu ada tebing, ada batu, ada yang kemiringannya tidak mungkin ditanam. Mungkin yang ditanam taruhlah 700. Pertanyaan kita kan dari 1.000 atau dari 700 gitu. Kalau saya, teman-teman gerakan di Jakarta dengan kami akademisi, kami punya dasar hukum tentang putusan Mahkamah Konstitusi 138. Dulu kan diperdebatkan itu, IUP atau HGU. Kalau atau kan salah satu boleh. Ya kan? Pak Haris atau Pak Rawing. Nah, kalau Pak Haris dan Pak Rawing dua-dua harus ada. Jadi pada waktu itu Majelis Konstitusi menyampaikan bahwa Hakim Agung itu menyampaikan bahwa Hakim Konstitusi bilang
Kalau mau berusaha harus ada IUP dan HGU. IUP itu permit izin usaha perkebunannya, HGU itu alas hak atas tanahnya. Namanya aja hak guna usaha. Sebelum berusaha selesaikan izin, tetapi memang yang rumit di kita. Izin usaha perkebunannya ada di Kementerian Perkebunan nih. Kementerian Pertanian. HGU-nya ada di Kementerian Agraria Tata Ruang. Belum lagi kalau dia bukan APL, kita ke sini dulu. Jadi di Indonesia itu kita punya problem is very much policy gitu. Too much regulation, kita akhirnya bingung mau ikut yang mana. Pasti yang bingung nanti kawan-kawannya Pak Rawing. Gapki pasti begitu lihat ini, aduh Pak, kami ikut yang mana Pak? Inilah realita bagaimana regulasi kebijakan yang mengatur plasma di Indonesia itu. Jadi kami sampaikan di sini supaya kita semua punya perspektif bahwa memang ini tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi kalau saya ditanya kita mau pakai IUP atau HGU, logika kami IUP dan HGU itu nanti harusnya sama. Memang saya lihat mulai dari izin lokasi, saya pernah lihat ya izin lokasi itu berapa? 20.000 hektar. Saya tanya Pak Bupati kok 20.000 hektar? Kan belum tentu bisa ditanam semuanya Pak. Nanti jadi IUP 8.000 kah, 5.000 kah, nanti lama-lama jadi HGU. Nah harusnya kalau saya punya perspektif, IUP dan HGU itu sama sesuai perintah Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada perdebatan lagi mau IUP atau HGU. Gitu. Apalagi sekarang kita masuk ke era namanya perizinan berusaha. Itu perlu kita cermati juga itu. Ya, jadi teman-teman bahwa menentukan 20% itu ya, mari bersama-sama kita lihat seharusnya kalau yang saya bayangkan saya jadi direktur perusahaan gitu ya, ketika saya dapat lokasi luas yang saya tanam 8.000 IUP, maka saya harus urus bahwa IUP saya 8.000, HGU saya ya 8.000 itu dan harus sama. Jangan sampai beda nih. Kalau beda nanti rumit. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi cerita tadi bahwa kenapa ada yang di luar, ada yang di dalam izin atau HGU, itu bermula dari sini. Nah ini kan seperti orkestra besar gitu ya. Kalau gitar sama bass sama dangdut koplonya kurang mantap nih, nggak mantap ini nanti nih. Makanya dibutuhkan dulu namanya Omnibus Law. Tapi begitu saya buka PP 23, PP 21, yang ATR BPN bilang dari HGU Pak. Kalau Bu Doris, karena beliau perspektifnya adalah Kementerian Pertanian dan pakai PP penyelenggaraan pertanian itu, maka pasti IUP perspektifnya. Tapi kalau kita main ke Manggala, beda lagi itu. Ini problem kita, ini masalah kita yang harusnya diselesaikan oleh negara. Negara harus hadir agar yang di bawah ini tidak baku ribut, baku tengkar, baku macam-macam. Ya, ini PR kita kawan-kawan. Lanjut. Tadi ada Astacita dan sebelumnya saya mau menyampaikan ada 8 problem, ada asta problem ya. Kalau kita bicara sawit. Ini hasil dari refleksi ketika kita ke bawah, diskusi dengan teman-teman masyarakat, kemudian teman-teman gerakan, NGO, CSO. Yang pertama adalah narasi kebijakan perkebunan plasma itu, coba kita buka Permentan, Bu Doris mungkin masih ada ya, coba kita buka Permentan 26 2007. Itu kalimatnya, perusahaan wajib membangun plasma. Wajib itu. Kemudian Permentan 98 2013 kalimatnya, wajib memfasilitasi pembangunan plasma. Clear ya? Coba. Saya konsultasi sama teman-teman saya di Fakultas Hukum tuh. Apa bedanya teks? Setiap teks kan punya konteks. Membangun plasma itu definisinya, you bangun plasma. Kalau memfasilitasi pembangunan plasma maksudnya apa? Facilitating. Duitnya dari mana? Nanti masyarakat kredit ke bank. KUR kah, masuk kah? Tapi uangnya masyarakat itu. Dan ini seperti BOT ya, build, operate, and transfer. Kasih ke masyarakat tuh. Nah, narasi kebijakan yang seperti ini menurut saya agak repot. Teman-teman bisa cek dan nanti ya, kalau kita ada waktu kita bongkar semua undang-undangnya, peraturannya itu wajib membangun dan memfasilitasi
pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar yang dijelaskan Bu Doris tadi. Lalu yang kedua, kalau saya tanya juga ngobrol dengan teman-teman di perusahaan, kenapa di Indonesia saya punya data. Kita punya 2 juta sekian target untuk plasma tapi baru tercapai berapa ratus ribu dan kalau saya persentase baru 28% pembangunan plasma yang jalan di Indonesia. Problemnya di mana? Kami nggak jumpa Pak, ada lahan di luar HGU-nya mereka. Pasti bilangnya, udah nggak ada lahan lagi Pak. Makanya nggak terbangun plasma ini. Itu dia. Jadi saya juga sebagai akademisi melihat Indonesia itu kan udah habis dibagi kawasan hutan bukan hutan. Perkebunan bla 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 di APL ini bukan hutan. 63% kawasan. Nah, kita itu berebut di 23% ini loh. Dan itu sudah ada HGU, tambang, bla 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 bla, perumahan di situ semua. Makanya kita ribut di bawah. Sedangkan kawasan hutan luas tuh 63%. 27%-nya APL. Makanya rumit ini nanti nih. Nah, kebun plasma itu misalnya kami 1.000, tapi yang baru terbangun 400, itu problem juga tuh. Bisa menyebabkan konflik horizontal tuh karena ini 1.000 harusnya baru 400. 400 nih siapa nanti yang dapat kan gitu. Akhirnya apa? Bagi rata. Begitu dibagi rata sebulan 100.000 Pak. 100.000, 200, ribut kita. Karena memang logikanya kalau saya lihat ya, jadi setelah perusahaan dapat HGU 3 tahun ada aturannya itu. Setelah perusahaan dapat HGU 3 tahun plasma harus jalan. Ya, itu aturannya. Kata orang Jawa sakjane. Tapi kadang sakjane bedo karo nyotone. Nah itu ulun kada paham itu. Itu menarik Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, ketidakjelasan manajemen pengelolaan kebun plasma kalau dia manajemennya satu atap. Satu atap, satu pintu, jendelanya banyak. Nah, kalau kata Bruri kan bilang jangan ada dusta di antara kita. Itu problemnya yang saya lihat. Kita merasa kok ada dusta di antara kita. Plasma ini sebenarnya panen berapa ton? Inti panen berapa ton? Apakah perawatan kebun plasma sama dengan inti? Jadi memang ketika dua barang ini bersama ya inti dan plasma, logika kami harusnya semuanya jalan bareng tuh. Tetapi kadang-kadang karena ada persoalan transparansi, accountability, maka problemnya muncul. Yang kelima, tidak clear and clean ketika sosialisasi di awal. Saya sering jumpa ngobrol, Pak, waktu itu Pak ada orang datang ke sini dari perusahaan, dari kecamatan, kabupaten, sosialisasi, itu A intinya. Tetapi begitu mau dijalankan kok AB. A-nya masih ada tapi ada tambahannya B. Atau A aksen atau berbeda sekalian Z gitu. Karena masyarakat itu yang ada di dalam pandangannya seperti yang dijelaskan Pak Rawing tadi. Kemitraan plasma dia dibangunkan. Ya. Atau dia sudah punya kebun tinggal di support pupuk, teknologi, pengetahuan berkebun dan lain sebagainya. Ini problem juga nih. Bahkan karena pengen cepat, sosialisasi itu dan masyarakat menerimanya juga. Oh berarti perusahaan datang mau bangunkan plasma kami, nanti duitnya pokoknya kami tahu beres nih. Belum dihitung-hitung tuh. Pak, nanti biaya bangun kebun itu berapa misalnya bangun kebun sawit 1 hektar taruhlah 60-70 juta misalnya. 74. Nah, kan kita harus baku atur dulu. 74 ini duit siapa? Duit kau, duitku kata orang Medan kan gitu. Nah, ini harus dijelaskan dulu nih. Supaya nanti nggak kaget ketika di tengah jalan yang saya lihat baru masyarakat sadar bahwa kok kita punya hutang. Hutangnya bukan 500.000 Pak. Jutaan miliaran hutangnya. Ya karena jalan kebun ini 5 tahun. Itu problem juga tuh ya soal kredit, pelunasan hingga pembagian keuntungan. Pokoknya soal duit hati-hati nih Bang. Duit ini memang aduh jangankan inti plasma, berapa saudara berkelahi gara-gara duit juga nih. Yang keempat, yang keenam, data CPCL tidak presisi dan tidak akurat. Ya.
Saya berani bilang karena saya di lapangan saya jumpa. Saya juga kan namanya akademisi kan kadang iseng coba coba buka datanya. Wah, doh saya bilang. Kalian jangan main. Kau pemain, aku pelatih. Oh siap Pak kata dia. Saya saking saking ini juga saya lihat datanya. Ngobrol dengan perusahaan, Pak kemarin itu Pak 430 KK. Datang-datang lama karena plasma ini lama 3 tahun tidak terbangun dari 430 tuh jadi 600 KK. Naik. Ya saya bilang ke perusahaan memang harus cepat bangun plasma karena kalau enggak kalau mau jujur-jujuran kita hitung populasi penduduk kan ada data desa, ada data BPS, berapa kepala keluarga kapan datang. Itu kalau catatan sipilnya bagus, ketahuan siapa yang datang, siapa yang keluar, ini orang asli sini atau bukan. Selama data CPCL tidak presisi dan tidak akurat, rumit. Itu dia. Nanti kalau CL-nya kelebihan kita cari CP dari luar kan gitu. Ini CP dan CL itu harus seperti botol ketemu tutupnya tuh, pek, beres. Ya itu, karena ini ada hubungannya sama ketiadaan lahan nanti nih. Iya, Iya. betul. Boleh dilanjutkan dulu biar nanti kita Oh iya, akhiri sorry, 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 diskusi. lupa. Karena kalau dosen itu kan di kelas kuliahnya boleh dipotong, sorry, saya lupa. 7, terjadi dualitas. Dualitas itu apa ya? Perbedaan realitas antara inti dan plasma. Inti ini anak emas, plasma ini jadi anak bawang nih. Udah gitu bawang putih pula, ya. Bawang putih tunggal sendirian pula dia. Kebun inti sudah berjalan tapi kebun plasma bukan ketinggalan, tertinggal. Entah ditinggalkah atau tidak ada lahan atau seperti apa. Dan bayangkan Bapak Ibu ya, kita sama-sama datang ke undangan, Bapak Ibu dapat makan, saya enggak. Ya dapat, saya enggak. Apalagi saya orang sini. Yang terakhir, sebagai asta problem kita adalah law enforcement, penegakan hukum. Nanti saya mau cerita juga, kenapa kok plasma 10 tahun belum terbangun-bangun kita enggak beres-beres. Saya datang ke Kabupaten A, Pak kami masalah plasma. 2000, 2019 tuh. Datang lagi 2020, plasma. Nanti saya nih 2026 datang ke situ, plasma lagi tuh. Kalau masalahnya ulang tahun, ada yang masalah dengan kita. Harusnya masalah tuh nggak boleh ulang tahun. Nah, kita kan punya monitoring dan evaluasi. Mungkin dari data-data PUP penilaian usaha perkebunan kita bisa bisa pantau tuh. Jadi ada semacam early warning system. Plasma nanti di sini belum ini nih. Oh ini begini. Atau kita bikin kelas ya. Merah, kuning, hijau. Ini merah, ini kuning, ini hijau. Lalu kita cari jalan keluarnya. Kan gitu. Lanjut. Ini problemnya juga. Tadi sekilas Bu Bu Doris sudah singgung ini, tapi saya mau sampaikan tadi teman-teman. Kita kan sekarang di sini 2025 kan. Nah, aturan ini tadi berubah-berubah nih sejak 2007, 2013 sampai 2020. Saya tidak ambil yang ke belakang itu sampai 1990-an. Pir nanti repot. Nah, saya tanya, kalau perusahaan dapat HGU di sini, ya, maka yang berlaku adalah hukumnya ini. Kalau di sini yang berlaku hukum ini dan Permentan nomor 18 2021 tentang aturan yang baru itu dia ngatur ke depan. Dia nggak ngatur ke belakang. Ya, dia pengen pengen maju ke depan dia. Karena kalau ke belakang ini banyak masalahnya. Nah, pertanyaan saya, kalau saya pengusaha, HGU saya tahun 2008, ya saya kena kena aturan yang ini. Hati-hati juga ya. Aturan ini bilang wajib membangun kebun. Silakan dibuka. Yang ini bilang berkewajiban, bukan wajib tuh. Saya juga tanya orang hukum. Apa makna dari wajib dan berkewajiban? Itu hati-hati tuh ya. Bahasa-bahasa ini perlu kita cek juga. Yang sekarang mengikuti wajib memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat 20%. Kalau dulu ada kalimat paling rendah minimal 20. Kalau sekarang dikunci mati. Fix dia. Pek 20%. Ya kan? Nah, pertanyaan saya kalau perusahaan
2008 sampai sekarang belum bangun plasma. So what? Apa solusi kita? Permentan 98 bilang bagi yang belum, KKPA, kemitraan dan seterusnya melakukan usaha produktif. Problemnya adalah, Pak, harusnya kan kalau Bapak punya 2008, plasma kami kan bisa dibangun 2011. Selama 2011 sampai 2025 itu ada lost time, waktu yang kosong dan harusnya kami panen tuh. Itu gimana ngitungnya? Ya jadi kita harus mengukur bagaimana usaha produktif itu setara dengan hasil kebun plasma itu. Kalau mau bicara adil, ya meskipun adil ini kan debat panjang juga. Karena dia berdiri di antara logos dan mitos, apakah adil kita itu benar-benar adil. Ini belah semangka kan katanya belah semangka, tapi parangnya bisa miring gini, set. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa kita punya persoalan di sini dan eh, bahwa peraturan perundangan kita sudah berjalan seperti ini, maka kalau saya lihat nanti yang kedepannya itu peraturan akan menegakkan aturan bahwa tugasnya perusahaan itu memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, to facilitate. Ya, sebenarnya yang bangun plasma ya yang punya kebun plasma itu. Bukan uangnya bebankan ke perusahaan. Mereka hanya memfasilitasi. Bunyi bunyi aturannya bukan saya yang bilang ya. Buka Permentan 18 2021 to facilitating. Kalau yang ini agak beda nih. Ini membangun. Next. Supaya kita banyak diskusi. Nah, jika plasma tidak terbangun gitu ya, berarti kan kewajiban perusahaan tidak terlaksana. Amanah undang-undang perusahaan itu wajib ya. Kalau tidak melaksanakan kewajiban, terus bagaimana masalahnya? Tetapi kan ada klausul di situ. Sepanjang ketersediaan lahan, sepanjang nanti ada dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pelaksanaan kewajiban itu ada beberapa catatannya. Lalu yang kedua, kita harus ukur waktu. Ya kan, dunia ini kan cuma tiga, masa lalu, masa kini, masa depan adalah doa. Kapan HGU-nya mereka dapat? 3 tahun setelah HGU, tuh plasma harusnya jalan. Jadi kayak kita naik taksi di Jakarta kan, Argo dipencet sama supir taksi itu, tek, Argo tuh harus jalan. Negara jangan melakukan pembiaran. Saya setuju dengan Pak Rawing. Siapa tanggung jawab? Negara. Siapa negara? Ya yang ngurus lah. Siapa yang ngurus negara? Government. Yang keempat, kami mempertanyakan bagaimana monitoring dan evaluasi, lalu siapa yang berkewenangan memonitor ini dan mengevaluasi ini. Kalau saya ditanya ketika di Jakarta juga di diskusi itu ya, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Kalau saya, ya yang ngasih izin, yang ngasih HGU. Gitu. Kan dia yang harusnya memonitor. Nah, kalau usaha produktif jadi solusinya, bagaimana menghitung usaha produktif itu agar dia setara dengan plasma tadi. Yang terakhir, usaha produktif itu tidak mengalihkan tanggung jawab perusahaan dengan alasan tidak tersedianya lahan plasma. Ini kata teman-teman yang ada di bawah. Kami coba lihat diskusi. Jadi saya coba menyampaikan, jadi saya seperti orang datang ke lapangan, capture, pek, saya sampaikan saja di sini. Nanti kita diskusikan. Next, mudah-mudahan yang terakhir. Saya kira, jadi kami punya hitung-hitungan, misalnya usaha produktif bagaimana menghitungnya. Tadi cari rata-rata produktivitas paling tinggi. Kan bisa dihitung nanti keluar rupiahnya. Jadi usaha produktif nanti tuh hitung rupiahnya jangan sampai salah. Kalau salah rugi kita. Kan gitu. Next saja. Saya kira next saja. Nah, kalau saya diminta tugas oleh negara, Pak tolong evaluasi persoalan plasma. Jadi gini ceritanya. HGU terbit. Perintah undang-undang peraturan kita dan turunannya adalah 3 tahun setelah HGU terbit. Ketika HGU terbit, yang saya bayangkan kita harus bersiap-siap dulu, baru dilaksanakan. Lanjut saya kira. Next. Oke ya, HGU terbit. Jadi saya supir taksi nih ya, saya pencet argonya. Tep, mulai. Sosialisasi sudah belum? Kalau bicara CPCL, saran saya CL dulu. Identifikasi calon lokasi dulu.
identifikasi CP, siapkan kelembagaan pekebun, syarat administrasi dicek, KTP segala macam, lalu tetapkan CPCL, SK Bupati. Kemudian selesai barang ini, persiapan selesai. Masuk kita ke penilaian fisik kebun dulu. Pembangunan fisik kebun, penilaian fisik kebun, lalu kebun diserahkan dan selesai kita evaluasi. Kan gitu harusnya. Yang saya bayangkan adalah ketika perusahaan misalnya udah tahun keempat nih, belum bisa melakukan itu. Nanti kita kan tanya sebagai pemerintah. Kalau saya tanya, kau udah sampai mana? Pak, kami baru sosialisasi, Pak. Kenapa baru sosialisasi gitu? Atau Pak, kami sudah sampai sini, Pak. CPCL tapi masih macet di sini. Kalau begini kan artinya, oh ada pergerakan. Ada progres. Yang penting ada progres. Jangan 10 tahun kita nggak tahu barang ini udah sampai mana. Seperti kita daftar ke ngurus KTP itu kan sekarang ada online kan. KTP Anda sudah sampai ke loket ini dan selesai. Kemudian ketika selesai diperiksa dulu kebunnya, diserahkan. Nah, setelah 3 tahun kalau tidak ada penyerahan kebun plasma, sanksi main. Tetapi di dalam peraturan bukan sanksi pidana, hanya sanksi administrasi. Denda, bekukan sementara, cabut izinnya. Tentu ini bertingkat. Ya. Nah, di sini bisa dimainkan usaha produktif tadi. Kalau sudah mencoba proses ini tapi nggak jalan, maka masuk ke proses ini, usaha produktif. Jadi, ke depan yang kami bayangkan secara policy system gitu, ini harus kita lakukan dan kita sudah punya tata waktu ya. Ini kan tata proses, ini tata waktu. Kita bisa tinjau macetnya di mana. Jadi kalau ada perusahaan yang sudah sampai sini kan artinya dia punya niat melakukan itu. Tidak bisa sampai finish karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu negara rapat, pemerintah rapat, cari jalan keluar. Kayak apa? Karena jangan sampai sini, kalau sudah nanti lewat 3 tahun, dievaluasi, sanksi administrasi jalan. Yang terakhir, lanjut. Nah, jalan keluarnya memang rumit. Kayak orang sakit minum jamu, jamunya kadang pahit, tapi itu obat. 1, ya, tadi saya sudah bilang bahwa permentan yang baru itu mengatur ke depan, tidak mengatur ke belakang. Yang kedua, masalah keterlanjuran sebelum 2021 ke belakang itu jalan keluarnya cuma 2. Usaha produktif atau nanti ketika ini rezimnya ada di ATR BPN. Ketika perusahaan nanti memperpanjang HGU, HGU-nya dipotong. Cuman itu jalannya. Ya. Karena tidak ada solusi lain. Kalau enggak, tadi ya 2019 plasma belum ada, 2025 belum ada, 26, 27. Kalau semakin lama Pak, semakin enggak selesai. Kalau saya ada masalah saya selesaikan. Karena kalau masalah dibiarkan, nanti lama-lama meledaknya lebih besar. Dan kasihan orang di bawah. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ini murni dari cerita-cerita yang saya dapat dari lapangan. Mibihun warnanya putih. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.